warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmatnya kepada kita yang begitu banyak dan begitu besar, sehingga dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan sebagai seorang muslim ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi amal soleh, amal baik yang akan kita terima dengan catatan tangan kanan kita. Fa amma man utiya kitabahu fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Ada dua golongan yang kelak akan mendapatkan catatan. Yang pertama dengan tangan kanan, maka pada saat menerima dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya dengan penghisaban yang mudah. Lalu ada juga kelompok yang mendapatkan catatannya dilemparkan ke pundaknya, maka dia akan berkata, celakalah saya karena dahulu tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan kita berharap ibadah kita dari mulai subuh hari ini sampai nanti sore Allah mencatatnya sebagai amal-amal baik, amal-amal soleh kita, dan kelak akan menerima dengan tangan kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang akan bisa meraih keberuntungan atau keuntungan. Di dalam surah Fatir ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab suci Al-Qur'an, wa qamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan yang besar. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 poin yang bisa mendapatkan kemenangan ataupun bisa mendapatkan keberuntungan yang besar. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutnya, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Kadang-kadang dalam membaca di Al-Qur'an menyebutkan dengan qira'a, kadang-kadang dengan tala yatlu, dan ada juga dengan rattala. Ketiga arti dalam bahasa Indonesia adalah membaca. Tetapi khusus untuk di surat Fatir ayat 39 ini Allah menyebutnya dengan kata-kata yatluna kitaballah, dan orang-orang yang membaca kitab suci Al-Qur'an. Rattala artinya membaca Al-Qur'an dengan penuh sistematik. Kemudian qira'a membaca untuk memahami, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan bahkan juga untuk menghafal. Sementara ketika membaca yatslu artinya orang membaca Al-Qur'an dengan tujuan untuk bisa mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Itulah arti antara rattala, qira'a dengan tala yatslu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti dari kata yatslu tadi tentunya jelas, kita membaca Al-Quran, menghayati untuk bisa mengamalkan isi kandungannya. Karena itu para sahabat ketika membaca Al-Quran, mereka selalu membacanya untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan bagaimana bisa mengamalkan isi kandungan, bukan hanya sekedar membaca dan memperoleh pemahamannya. Lalu alhamdulillah kita semuanya bisa membaca Al-Quran bagi orang yang sudah membacanya. Barangkali kita tinggal memahami setelah mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya,
insya Allah Allah akan memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang pertama adalah membaca kitab suci Al-Qur'an atau kitab suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman kita. Kemudian yang kedua disebutnya dengan wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat ini di Al-Quran disebut ada 3 sifat manusia yang mengerjakan atau mendirikan sholat. Wa aqamus shalah yang pertama adalah digambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Tipe orang yang mengerjakan atau melaksanakan sholat adalah orang yang sholatnya khusyuk, digambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan tentang sifat orang yang salat, yaitu walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mengerjakan salatnya dengan menjaga dan memelihara salat tersebut. Kemudian yang ketiga di dalam surat Al-Ma'arij ayat 23 Allah menyebutkan alladzina hum fi shalatihim daimun, dan orang-orang yang mengerjakan salatnya dengan konsisten atau istiqomah. Jadi sholat yang dikerjakan adalah orang-orang yang khusyuk mengerjakannya, dan orang-orang yang menjaga waktu serta sholatnya dengan sebaik-baiknya, serta konsisten dan kontinu dalam mengerjakan sholat dalam kehidupan dia sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aqamus shalah, mendirikan sholat, ada yang khusyuk sholatnya, ada yang menjaga waktu-waktu sholatnya, dan ada yang konsisten istiqomah walaupun dalam kondisi sakit, walaupun dalam kondisi tak berdaya, tetap dia melaksanakan sholat. Tapi jangan sampai yang keempat, ciri yang keempat digambarkan sifat orang yang sholat adalah alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholatnya. Inilah gambaran sholat bagi orang-orang yang munafik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, yang pertama adalah orang yang membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat dengan mendirikan sholat secara khusyuk, mendirikan sholat dengan menjaga waktunya, dan mendirikan sholat dengan konsisten dan kontinu melaksanakan perintah Allah, bukan orang-orang yang sholatnya main-main. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga bagi orang yang ingin mendapat dan meraih keberuntungan adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Artinya ketika dia mempunyai rezeki yang banyak, dia berinfak dan bersedekah, dan ketika rezekinya agak menyempit atau merasa berkurang dengan kekurangan yang ada pada dirinya, rezeki yang dia perolehnya, dia pun tetap melaksanakan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat orang-orang tadi yang akan meraih keberuntungan adalah orang yang selalu membaca Al-Quran untuk mau mengikuti apa yang terkandung di dalam isi kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian orang-orang yang juga mendirikan sholat dengan khusyuk, dengan menjaga sholat-sholatnya dan selalu istiqamah melaksanakan sholatnya. Dan yang ketiga tadi adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Apa hasilnya untuk meraih kemenangan tadi? Adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang tersebut mengharapkan akan meraih kemenangan, meraih keberuntungan, dan meraih keberhasilan dalam hal perniagaannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini tidak ada orang yang ingin rugi. Di dunia ini tidak ada orang yang ingin bangkrut. Semuanya itu ingin mendapatkan keberuntungan, keuntungan dalam berniaga. Karena itu semoga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-29 memberikan pelajaran kepada kita. Mari kita sama-sama meraih keberuntungan melalui perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya untuk mengamalkan isi kandungannya. Kemudian mendirikan salat dengan tipe-tipe salat yang pertama, kedua, dan ketiga. Khusyuk, menjaga memelihara waktunya, dan istiqamah dalam segala keadaan kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengeluarkan harta yang kita miliki
dengan cara berinfak, bersedekah dikala lapang maupun dikala sempit. Semuanya itu bisa kita lakukan, terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Karena di bulan suci Ramadan manusia banyak sekali ingin membaca Al-Quran, mempelajari, mengamalkan bahkan isi kandungannya. Kemudian di bulan suci Ramadan ini pun kita sama-sama sering kali mengadakan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, yaitu melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian diakhiri dengan berinfak, bersedekah, bahkan mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dari harta yang kita miliki. Semuanya itu dengan harapan untuk memperoleh keberuntungan, kemenangan dalam hal berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita melaksanakan semua itu guna meraih apa yang kita inginkan, kemenangan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua sebagai bentuk kuliah 7 menit, bahkan kita mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dari ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.